Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Jadi Fatin. Saya dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Saya mau sosialisasi tentang penggunaan antibiotik. Mohon maaf, sebelumnya Ibu udah tahu belum antibiotik itu artinya gimana? Jadi saya bagikan kepadanya Ibu. Pertama yang ini dulu ya Bu. Itu antibiotik. Antibiotik itu obat yang itu Bu, yang digunakan untuk mengobati infeksi karena bakteri. Nah, sebelumnya udah pernah minum obat antibiotik belum Bu? Antibiotik itu obatnya biasanya di kemasannya atau di plastiknya ada tulisan habiskan gitu. Udah pernah ya? Udah pernah. Nah itu biasanya minumnya gimana Ibu untuk antibiotik? Kan biasanya ada orang tertentu misalkan sakit tapi sebelumnya dapat obat antibiotik itu. Nah kalau misalkan sakit lagi beli antibiotik itu lagi, kayak gitu nggak? Kadang-kadang udah sembuh. Ya. Kalau ini antibiotik harus sesuai aturan Ibu. Misalkan ibunya udah sembuh, kalau dalam antibiotik itu harus rutin Bu sampai habis. Kan kadang makanya ditulisin di plastiknya itu habiskan. Nah itu harus habis karena antibiotik itu kan biasanya paling lambat, paling sedikit itu waktunya kurang lebih sekitar 3 harian. Nah paling lama kurang lebih 7 harian atau 10 harian. Makanya kalau misalkan terus juga kalau misalkan ibunya sakit, misalkan sakit sebelumnya ibu dapat antibiotik amoxicillin, nah terus sembuh waktu itu pakai amoxicillin, terus selanjutnya pakai selanjutnya dalam beberapa bulan lain alhamdulillah sakit lagi, nah pakai amoxicillin lagi, itu ibunya langsung ke apotek beli antibiotik. Itu jangan kayak gitu nih Bu, itu namanya nanti resistensi seperti di sini Ibu. Resistensi itu biasanya apa ya, penggunaan antibiotik tidak sesuai dengan aturan. Jadi sakitnya sama, belum tentu obatnya juga itu sama lagi. Nah, makanya di sini ada apa ya, metode untuk antibiotik. Yang satunya adalah metode habis. Ini monggo ambil dipasang Ibu. Yang habiskan, itu habiskan antibiotik. Jadi habiskan itu kalau misalkan dalam plastik atau aturannya ada tulisan habiskan, itu harus habis. Jadi kalau misalkan ibunya minum obat itu ternyata beberapa 2 harian udah sembuh, itu tetap diminum Ibu sampai obatnya benar-benar habis. Nah, itu. Kalau udah sembuh nggak diminum lagi. Iya, itu makanya kalau ini saya kasih tahu Ibu, saya kasih tahu ini habiskan berarti harus habis. Kalau udah sembuh juga tetap dihabisin kalau antibiotik. Nah, terus yang kedua untuk yang A itu awasi penggunaan antibiotik di rumah. Jadi nanti kalau misalkan ibunya minum antibiotik itu harus rutin. Jadi misalkan anaknya atau adiknya atau siapanya Ibu minum antibiotik terus ternyata sembuh, nah masih ada antibiotiknya, itu harus tetap dihabisin. Nanti ibunya kasih tahu ini harus sampai habis. Harus sampai habis. Terus yang selanjutnya, yang B, beli antibiotik harus dengan resep dokter. Nah ini kalau misalkan ibunya beli antibiotik ke apotek, ke rumah sakit, walaupun ibu bawa itu namanya contohnya atau plastiknya atau bungkusnya gitu, tetap Pak pasti rata-rata nggak bakal boleh. Ya mungkin ada beberapa yang boleh, tapi itu jangan dibeli Ibu. Itu nanti takutnya resisten, harus ada resep dokter juga. Nah yang I ya Bu, selanjutnya yang I itu ikuti aturan pakai antibiotik pada etiket. Nah misalkan ada di plastiknya itu ada aturan 3 kali 1 tablet. Nah Ibu sesuai 3 kali 1 tablet pagi, siang, sama malam gitu. Nah biasanya kan kalau ada rumah sakit atau aturan tertentu dari apotek ada jamnya, biasanya ada yang adanya jamnya, ada yang pagi, sore, malam. Nah itu harus sesuai. Terus selanjutnya yang S ini segera menemui dokter nih Bu. Nah segera menemui dokter itu biasanya kalau misalkan ibunya udah minum obat sudah beberapa hari ternyata belum ada penurunan apa ya, penurunan sakitnya atau keadaannya belum membaik kayak gitu, nanti ibunya langsung segera konsultasi ke dokter.
Nanti obatnya dibawa juga, nanti obatnya dijelasin dokter, ini kemarin minum obat ini dok, aturan minumnya sama, udah sesuai dengan antibiotik yang tertera pada antibiotik tersebut. Mari lakukan metode bijak untuk penggunaan antibiotik yang tepat. Nah, selanjutnya yang kedua ada metode bijak bu, bijak yang sebelah, yang di bawah, yang bawahnya lagi. Nah yang ini, yang bijak ini yang B ya bu ya, yang B beli antibiotik hanya dengan resep dokter sesuai sama yang tadi saya jelasin. Ini beli antibiotik udah dijelasin di mana-mana harus dengan resep dokter bu. Walaupun ibunya bawa bungkusnya, kemasannya atau botolnya dan sebagainya, tetap harus dengan resep dokter. Kalau di apotek atau di rumah sakit, rata-rata kalau nggak ada resepnya nggak bakal dikasihin obatnya. Nanti malah ibunya bolak-balik keluar gitu. Nah, selanjutnya yang iya bu ya, ikuti petunjuk penggunaan antibiotik. Ikuti aturan cara pakai, pemberian dosis, berapa kali per hari, lama antibiotik harus dihabiskan, perhatikan keutuhan kemasan, petunjuk penyimpanan dan kadaluarsa. Nah ini untuk ikuti petunjuk penggunaan antibiotik itu meliputi cara minumnya, nanti ya sesuai dengan cara minum yang dijelasin sama rumah sakit atau perawat atau petugas apoteknya. Terus juga lamanya biasanya ada dalam juga dalam 3 hari atau 7 hari atau berapa hari, nanti biasanya ada jelasin juga kalau antibiotik kali habis berapa hari. Terus yang selanjutnya ada perhatikan keutuhan kemasan. Nah misalkan kalau antibiotik tersebut ternyata kemasannya udah nggak bagus atau udah nggak baik, nanti segera bawa ke rumah sakit yang memberi antibiotik tersebut. Nanti di bawah ini kemasannya udah rusak atau misalkan ada perubahan warna antibiotiknya atau apa, itu juga harus diberikan ke itu lagi, minta ditukar yang baru, ini udah nggak bagus obatnya. Terus penyimpanan, nah nanti biasanya dikasih tahu juga cara nyimpannya di lemari atau di ruangan biasa kalau antibiotik. Terus kadaluarsanya juga bu, kadaluarsa juga harus diperhatikan ibu, barangkali dari pihak rumah sakit atau antibiotik apoteknya udah salah gitu, nggak ngeh kadaluarsanya. Terus selanjutnya ada yang C, ini jeli dan bertanya pada dokter. Nah nanti kalau ibunya berobat dapat antibiotik, ini sebenarnya yang bertanya pada dokter itu nggak cuma antibiotik sih, semuanya. Kalau misalkan kalau dalam antibiotik nanti misalkan ibunya nggak belum jelas cara minumnya, cara pakainya ataupun cara nyimpennya, nanti bisa ditanyakan ke dokternya. Jangan ragu untuk bertanya ibu, itu dokter, tugas dokter kan kayak gitu, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Terus yang selanjutnya yang A ini awasi penggunaan antibiotik di rumah. Nah sama yang tadi yang sebelumnya saya jelasin, ini harus diawasi, takutnya nanti ada keluarganya ibu yang belum tahu kalau antibiotik harus habis. Mungkin taunya kalau misalkan anaknya atau siapanya sakit, kalau udah sembuh udah di stop kayak gitu, mungkin taunya gitu. Selanjutnya kalau minum harus rutin sampai habis ya bu ya, udah sembuh pun juga harus tetap dihabisin. Nah yang K itu konsultasi ke dokter jika lebih dari 3 hari, sakit lebih dari 3 hari. Jadi nanti kalau misalkan ibunya dapat obat antibiotik atau obat lain, misalkan kalau belum sembuh atau belum membaik keadaannya, nanti ibu langsung ke dokter lagi konsultasi. Ini kemarin saya berobat di sini dok, saya dapat obat ini, ternyata nggak membaik atau nggak ngaruh, efeknya belum membaik juga, keadaannya masih sama kayak sebelumnya. Nah mungkin obatnya dibawa juga. Nanti kalau misalkan obatnya ternyata aturannya diganti atau obatnya diganti, nanti tergantung keputusan dokter. Mungkin itu sih yang dapat saya jelasin mengenai antibiotik. Nah, barangkali ibunya mau bertanya. Jadi jangka waktunya berapa hari? Antibiotik Kalau 7 minggu. Kalau itu kan disimpan masih, kalau buat 1 bulan nggak bisa. Kalau antibiotik itu sesuai aturan bu, misalkan dikasihnya 15, ternyata baru 3 kali minum udah sembuh. Buatan itu disimpan. Nah itu harus rutin. Kalau misalkan disimpan terus ibunya besok lagi nggak bisa ya, buat besok kan. kalau misalkan besok lagi disimpan, nanti takutnya resistensi bu. Resistensi itu seperti yang dijelaskan di sini bu. Resistensi
bakterinya kebal sama antibiotik itu. Jadi nanti kalau misalkan ibunya udah sembuh, ternyata ini dapat naudzubillah ya, dapat penyakit kayak gitu. Nanti pakai antibiotik itu lagi udah nggak mempan. Itu namanya resistensi. Makanya diaturannya harus rutin sampai habis karena takutnya resistensi. Kayak gitu. Ada lagi ibu? Cukup? Cukup. Matur nuwun ibu atas waktunya. Saya mohon maaf kalau ada unsur kata yang kurang tepat mau dimakan ibu. Terima kasih bu. Monggo ininya bisa disimpan aja buat ibu nggak apa-apa. Terima kasih.